berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bersukacita, diberkati Tuhan, dan menikmati kebersamaan dalam keluarga kita. Mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah menolak kita, Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Setelah sepanjang hari kita beraktivitas, kita capek secara fisik, tetapi mungkin ada masalah-masalah yang membuat pikiran kita, jiwa kita juga lelah. Mari kita bawa di hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan kita percaya ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, percaya akan janji Tuhan ini. Bisa kita percayai, bisa kita andalkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami bersuka cita karena kami senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberi kami kekuatan untuk melewati situasi yang berat. Tuhan tidak pernah menelantarkan kami sendirian ketika kami menghadapi situasi yang berat. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Saat ini kami membawa semua beban berat kami kepadamu seperti yang Tuhan katakan. Dan kami sangat percaya di dalam hadirat-Mu kami mengalami kelegaan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kemenangan. Dan kami juga rindu untuk bisa memberikan korban syukur kami kepadamu lewat pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami kembali datang ke hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, sebab tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
tinggikan nama-Mu. Selamanya kami serukan nama-Mu. Selamanya kami menyembah-Mu, Yesus. Kau mulia, Kau besar dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu. Kau pusat penyembahan kami. Mata kami tertuju pada-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sharing tentang anak dalam sebuah pernikahan. Ketika seorang suami menunggu kelahiran anaknya, terutama anak yang pertama, wah itu berdegup kencang itu jantungnya. Dia gelisah. Dia mungkin berjalan hilir mudik itu di rumah sakit, di koridor rumah sakit ya. Ada kegelisahan menantikan kelahiran anaknya. Apalagi kalau anak itu sudah ditunggu-tunggu sekian lama. Ada orang yang punya anak setelah 5 tahun, setelah 7 tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 10 tahun ternyata masih diberi Tuhan keturunan. Itu pasti penantian yang sangat mendebarkan sekali. Nah, berbicara tentang anak, seringkali anak ini menjadi sebuah tujuan dalam pernikahan. Makanya tidak heran ketika dalam pernikahannya mereka tidak punya anak. Ketika mereka tidak punya anak, menganggap pernikahannya gagal dan tidak bahagia. Ini tentu saja tidak tepat dalam pemahaman iman Kristen. Di sini ada beberapa yang sudah menikah dan puji Tuhan dikarunia anak, tetapi mungkin ada pengalaman yang dilihat dari sahabat saudara atau mungkin pengalaman sendiri yang merasa tidak bahagia karena belum punya anak dalam pernikahan mereka. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya memutuskan untuk menikah dengan istri saya di 2014, dan kita menikah di 2014 di Desember 2014 tanggal 27. Nah, pada saat itu dan kita setelah menikah kita kembali ke Jakarta, memulai aktivitas kita kembali gitu. Saya kerja, istri saya kerja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu 2015 lewat, santai, mungkin belum saatnya punya keturunan gitu. 2016 lewat, santai juga, belum waktunya, masih 2 tahun. Banyak orang yang sampai 5 sampai berapa tahun belum punya keturunan gitu Pak. Tapi di 2017 saya mulai goyah imannya. Dan sampai
mertua saya, mama saya juga nanya, kapan sih kok lama banget gitu, abangmu, kakakmu apa segala macam. Ya jadi perbandingan lah di keluarga karena saya 6 bersaudara hanya saya yang lama gitu. Jadi kenapa sih, ada apa gitu gitu kan, kata mama saya, mertua saya juga. Saya sempat kesel tuh sama, jujur aja sama mertua saya langsung bilang, sorry ya mas, kita bukan pabrik. Ketika di request, ketika dipesan langsung bisa dicetak gitu. Ya waktunya Tuhan lah, bukan waktunya manusia gitu. Sempat kesel gitu. Mama saya juga begitu. Tapi sempat itu sampai 6 bulan 7 bulan saya nggak mau terima telepon dari mertua, dari keluarga, dari mama saya pun saya nggak mau. Karena otomatis mereka akan bertanya itu kapan. Nah dulu di 2018 awal saya periksa ke dokter. Apa saya nggak bagus atau istri saya kurang nggak bagus gitu. Ternyata saya kegemukan. Saya kegemukan sehingga banyaklah faktornya. Salah satunya saya kegemukan. Jadi kata dokternya harus diet supaya nanti besar harapan punya keturunan gitu. Nah saya cuek aja, bodo amat lah gitu. Toh saya sudah punya ponakan dari abang saya, dari adik saya sudah punya anak. Saya anggap aja itu anak saya gitu. Sempat pemikiran itu karena sudah capek diomongin orang gitu, kapan punya anak gitu. Tapi singkat cerita di 2018 tepatnya di bulan Juli akhir saya cek darah, ternyata gula saya tinggi waktu itu. Memang benar-benar harus diet. Gula saya tinggi, kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi gitu. Jadi saya harus diet. Saya diet, jadi saya ingat banget tuh per tanggal 1 Agustus 2018 saya diet. Benar-benar saya nggak makan nasi, gorengan, yang berminyak atau segala daging-dagingan. Jadi saya cuman makan singkong, ubi gitu, sayur, terus toge gitu-gitu. Nah di Oktober 2018 saya drastis tuh nurunnya Pak. 2018 Oktober saya turun dari 96 kilo turun ke 79. Nah saya ke dokter, apakah salah? Salah memang. Itu mana ada orang sampai hanya jalan 2 bulan kamu sudah turun hampir 20 kilo gitu kan. Terlalu terlalu drastis dan terlalu menakutkan pokoknya terlalu drastis lah gitu. Gimana ya dok? Nah saya dikasih saran apa segala macam. Nah saya belajar lagi, saya nge-gym juga. Sampai saya dikasih teman kantor saya itu kartunya membernya dia supaya saya nge-gym. Singkat cerita saya hidup sehat. Dan di 2018 itu di Oktober juga saya ke Solo. Waktu itu panggilan untuk nyanyi, ada teman nikahan di Solo. Tiba-tiba istri saya yang teman kantornya nelfon, "Om, istri Om itu muntah-muntah gitu kan. Masuk angin kali, suruh pulang, ngapain sih dia kerja gitu." Singkat cerita sampai hari Seninnya saya pulang ke Jakarta, dia masih muntah-muntah. Terus saya bilang, yaudah deh kita periksa dulu ke dokter gitu. Terus dia bilang, tapi kayaknya aku hamil deh, kata istri saya. Dalam perjalanan saya tanya, masa sih kamu hamil gitu? Tapi memang saya kaget. Terus katanya, kok kamu pertanyaannya seperti itu, berarti kamu gak percaya sama kuasa Tuhan dong. Oh iya, saya percaya, saya imani gitu. Tapi memang pernah kita berdoa, saya bilang, Tuhan tolong jangan permalukan saya. Satu aja Tuhan, yang penting saya punya keturunan dan biarlah melalui keturunan ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan gitu. Nah sampai ke klinik tuh dokter sampai, Bapak gak mau masuk? Enggak dok, saya tunggu di sini. Saya takutnya saya kecewa, istri saya kecewa gitu kan. Tapi masuklah, istri saya masuk. 15 menit kemudian dokternya keluar lagi. Yakin Pak gak mau masuk gitu? Oh ya udahlah masuk aja gitu. Selamat ya Pak, istri Bapak hamil.
7 minggu 4 hari. Saya tuh tiba-tiba saya merasa tuh tangan Tuhan ada di sini. Kamu gitu, saya tiba-tiba nangis. Sedih, bukan sedih apa, bahagia. Ya Tuhan, ternyata Tuhan jawab. Padahal doa kita itu baru sebulan yang lalu kita doa begitu gitu. Tapi Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan saya telepon, kayaknya dulu Kak Keti duluan, aku tahu waktu masih di Bangkok. Kak, akhirnya Neni, oh iya puji Tuhan ya deh gitu. Singkat cerita itulah, tapi sempat down juga Pak. Karena sampai jalan 5 tahun baru Tuhan buka jalan. Tapi puji Tuhan saya sudah punya anak 1, laki-laki pula penerus marga saya, gitu sih Pak. Ya, itu kan membuktikan bahwa keturunan itu sebenarnya memang kalau Tuhan berkehendak bisa saja kondisi apapun bisa terjadi. Itu yang pernah dialami juga pasangan Sakaria dan Elisabet. Sakaria dan Elisabet itu pasangan yang sampai mereka tua berdoa supaya diberi anak, ternyata belum juga punya keturunan. Bahkan sampai dinyatakan bahwa Elisabet ini mandul. Berarti semakin tidak mungkin lagi. Mereka sudah nunggu bertahun-tahun sampai tua, ternyata Tuhan tidak karunia anak, bahkan dinyatakan Elisabet mandul. Kalau kita pelajari Alkitab, kelihatannya mereka juga sudah tidak terlalu berharap lagi untuk punya keturunan. Tetapi ternyata ketika Tuhan berkenan untuk memberi pada waktunya, mereka ternyata bisa. Itu menunjukkan bahwa anak itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau ini bicara tentang anugerah Tuhan, maka ketika kita menikah, namanya anugerah itu kan pemberian yang Tuhan berikan walaupun kita tidak layak menerimanya. Sepenuhnya bukan karena usaha dan kesanggupan kita, karena memang Tuhan ingin memberikannya. Sakaria dan Elisabet bisa menjadi teladan bagi kita semua. Ya. Apa arti seorang anak Pak jadinya dalam pernikahan? Kita lihat saja kisahnya Sakaria dan Elisabet ya. Ketika Elisabet mengantar suaminya, Sakaria dia punya tugas pelayanan di rumah Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan datang. Ketika malaikat Tuhan datang itulah akhirnya kita bisa mengerti apa arti seorang anak dalam pernikahan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Saya bacakan di Lukas pasal yang pertama ayat 13 sampai 17. Kita lihat dulu yang ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hei Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Luar biasa, doamu sudah dikabulkan. Doa yang mana? Doa pasti doa awal ketika mereka menikah. Ketika mereka menikah, mereka berharap segera punya keturunan. Apalagi dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang tidak melahirkan anak itu dianggap sebagai perempuan sial, perempuan yang yang membawa sial bagi suaminya. Dalam pernikahan mereka, tidak sedikit akhirnya mereka mengambil perempuan yang lain supaya punya anak. Mereka berdoa dan mereka terus berdoa, ternyata sampai tuanya mereka tetap tidak punya keturunan. Tetapi luar biasanya Sakaria tetap setia kepada istrinya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lain di masa itu. Kalau istrinya tidak memberi keturunan, akhirnya cari perempuan yang lain supaya bisa punya keturunan. Tetapi Sakaria orang yang luar biasa, doanya dijawab Tuhan. Pada saat mereka tidak mungkin bisa punya anak. Bukankah ini sebuah penegasan Tuhan? Anak itu adalah anugerahku. Anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang kadang-kadang sudah tidak berharap punya anak. Tapi ternyata akhirnya istrinya tetap hamil dan punya anak lagi. Sayangnya ada orang tua kalau sudah tidak ingin punya anak kadang-kadang menolak anaknya. Tidak menginginkan anaknya. Melakukan aborsi atau kalau toh sampai akhirnya dilahirkan tidak sepenuh hati bisa menerima kehadiran anak ini. Menimbulkan masalah yang baru bagi rumah tangga karena anak yang tertolak pasti jadi bermasalah dengan masa-masa pertumbuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saat ini saudara sedang bergumul
dalam pernikahanmu, salah satunya dengan keturunan, dan sangat berharap memiliki keturunan, itu bukan keinginan yang salah. Terus percaya, terus berharap, dan terus berusaha. Tadi kesaksian dari Mane, walaupun pengen kurus karena dokternya kamu harus ngurangi berat badan supaya bisa punya anak. Tapi ternyata bukan itu yang menentukan, walaupun secara manusia kita memang harus lakukan tanggung jawab kita. Kita lakukan tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang produktif, orang yang sehat. Tetapi tetap, kalau Tuhan tidak menginginkannya, tetap tidak bisa hamil. Demikian juga ini berita yang sangat baik bagi orang-orang yang merasa kelahirannya tidak diinginkan di dunia ini. Kadang-kadang kita merasa sebagai orang yang tidak diinginkan orang tua, kita sebagai orang yang hampir diaborsi gagal, atau kita diserahkan kepada orang lain, kita merasa sebagai orang yang dibuang oleh orang tua kita sendiri. Apapun caranya kita dilahirkan, bagaimanapun sikap orang tua kita memperlakukan kita, percayalah, kalau sampai kita ada di dunia ini, karena Tuhan menginginkan kita ada di dunia ini. Tuhan punya rencana yang sangat baik. Makanya kalau kita baca di ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Anak dilahirkan karena Tuhan ingin kehadirannya itu mendatangkan sukacita bagi orang tuanya, bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, setiap orang dilahirkan di dunia ini untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan berkat Tuhan, untuk membawa kebaikan, sehingga melalui kelahirannya banyak orang bahagia. Amin. Kalau ada orang tua yang menolak dengan kelahiran anaknya, itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan bahwa kelahiranmu itu dirancang Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kadang-kadang keluarga kita bisa tidak menginginkan kita. Kadang-kadang keluarga kita tidak mengasihi kita sebagaimana mestinya. Tetapi itu tidak pernah menggagalkan atau membatalkan rencana Tuhan bahwa kelahiran kita dirancang Tuhan untuk mendatangkan sukacita, untuk membawa berkat bagi orang lain. Amin. Jadi jangan larut dengan bagaimana orang tuamu, bagaimana keluargamu memperlakukanmu, tetapi lihat dirimu dalam rancangan Tuhan. Saudara dirancang Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Tidak pernah batal. Yes. Apapun Amin. yang dilakukan orang tuamu. Dan yang ketiga, anak dilahirkan untuk mengenapi misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Yohanes dilahirkan karena dengan sebuah misi yang sangat indah sekali. Ayat 15-17, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Puji Tuhan, luar biasa. Berarti kenapa Yohanes ini lahir di masa tua Sakaria? Di saat ibunya sudah mandul, tidak mungkin. Karena agenda Tuhan, waktu Tuhan untuk hidup Yohanes memang di ujung usia orang tuanya. Tadi di awal saya bilang tidak ada yang pernah bisa menggagalkan. Kalau Tuhan ingin kita lahir, kita pasti lahir. Tuhan punya rencana, misi khusus bagi Yohanes Pembaptis ya. Kemudian kita lihat ini Yohanes Pembaptis. Misi Tuhan apa? Dia menjadi seorang nabi yang menyiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat, menyiapkan kedatangan Yesus Kristus, juru selamat kita. Itu misi Tuhan untuk Yohanes Pembaptis. Karena di masa-masa dia dalam kandungan itu masa hampir bersamaan kan dengan kelahiran Yesus. Itu waktu yang Tuhan rancang. Yohanes menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Untuk kita pasti Tuhan juga punya rencana yang spesial. Amin. Sangat unik.
kita lahir bukan sekedar menunggu ajal. Kita lahir di dunia ini bukan sekedar bekerja, menikmati penghasilan kita. Kemudian kita menikah, menikmati rumah tangga kita. Setelah itu kita menjadi tua dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Kita lahir di dunia ini bukan sekedar sibuk dengan berbagai aktivitas kita, menikmati kesenangan kita. Tidak, kita lahir di dunia ini dengan sebuah misi yang sangat unik, sangat mulia dari Bapa di surga. Umur kita itu tidak menentukan arti hidup kita. Berapa panjang umur kita tidak menentukan nilai kehidupan kita. Nilai hidup kita adalah selama kita hidup di dunia ini, apakah kita sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah kita sudah jadi berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah melakukan yang seharusnya yang Tuhan tetapkan bagi kita? Bagi para orang tua, kalau Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan dengan keturunan, mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, berapapun anak yang Tuhan percayakan kepada kita, percayai itu anugerah Tuhan, itu kepercayaan Tuhan. Amen. Kasih dengan sebaik-baiknya, rawat dengan sebaik-baiknya, didik dengan benar anak-anakmu. Jangan dibeda-bedakan karena saudara lebih mencintai anak yang satu dan kurang menginginkan anak yang lain. Tidak. Siapapun anakmu, bagaimanapun keadaannya, itu anugerah Tuhan yang dipercayakan kepadamu sebagai orang tua. Lakukan tanggung jawab yang semestinya untuk anak-anakmu dan arahkan mereka untuk mengerti jalan Tuhan. Amin. Mengerti apa rencana Tuhan bagi anak-anak kita. Amin. Keberhasilan kita sebagai orang tua bukan sekedar anak kita sukses secara materi, secara karir, tetapi anak kita hidupnya di masa depan itu menggenapi rencana Tuhan. Amin. Hidupnya menjadi berkat bagi Amin. banyak orang. Amin. Amin. Yes. Panggilan yang sangat serius bagi para orang tua. Mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhanlah yang menyatukan kami dalam pernikahan dengan pasangan hidup kami. Dan Tuhanlah yang memberi kami anugerah untuk memiliki keturunan. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami bisa mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Kami tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Tetapi kami mengasihi mereka sepenuh hati. Walaupun ada anak-anak yang manis, ada anak-anak yang membanggakan kami. Dan yang lain mungkin membuat susah hati. Tetapi biarlah kami sebagaimana Tuhan tidak pernah kehabisan kasih untuk mengasihi kami. Kami juga sebagai orang tua tidak pernah kekurangan, tidak pernah kehabisan kasih kepada anak-anak kami. Walaupun anak-anak kami membuat kami berduka, membuat kami menjadi kecewa. Tetapi biarlah kasih-Mu terus berlimpah untuk anak-anak kami Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tidak menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kami mengabaikan tanggung jawab kami untuk mendidik anak-anak itu di jalan Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kembali panggilan kami. Kami harus lebih berkomitmen, kami harus lebih setia, kami harus lebih fokus untuk membawa anak-anak kami di jalan Tuhan. Menolong mereka menemukan jalan hidup yang Tuhan sudah rancang dalam hidup mereka. Kerinduan kami, anak kami menjadi berkat tidak hanya bagi kami, mendatangkan sukacita tidak hanya bagi kami sebagai orang tua, tetapi boleh mendatangkan sukacita menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan anak-anak kami semua. Untuk pasangan suami istri yang saat ini sedang bergumul, sedang menanti-nantikan keturunannya, mereka sudah sekian lama menikah, dan mereka sudah berdoa, mereka sudah berusaha untuk mendapatkan keturunan, tetapi sampai saat ini istrinya belum juga hamil. Mari Bapak, malam hari ini kami bersehati, Engkau nyatakan anugerah-Mu kepada pasangan ini. Amin.
Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Yes, Kristus, Tuhan. Tuhan memberikan keturunan bagi pasangan-pasangan yang merindukan keturunan, bagi pasangan-pasangan di mana Tuhan itulah yang memberkati mereka. Amin. Tuhan yang menyatukan mereka. Yes. Tuhan berkati buah kandungannya Amin. supaya mereka akhirnya boleh memiliki keturunan. Amin. Sepenuhnya kami percaya tidak ada kata terlambat, tidak ada yang mustahil ketika Tuhan berkenan memberi anugerah, Yes. maka semuanya bisa terjadi. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan, baik pelayanan-pelayanan pribadi maupun lembaga-lembaga Kristen dan gerejamu yang melayani anak-anak, supaya mereka tidak hanya sibuk dengan berbagai kegiatan, berbagai program, tetapi mereka memberi perhatian sungguh-sungguh supaya setiap anak yang dilayaninya itu bisa menemukan maksud Tuhan, misi Tuhan dalam kehidupannya. Bisa menolong anak-anak ini bisa bertumbuh dalam rancangan Tuhan itu. Tuhan berkati semua orang yang berdedikasi untuk melayani anak-anak, supaya melalui mereka rencana Tuhan tergenapi, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati lembaga-lembaga yang diatur, yang dibuat oleh negara. Tuhan juga memberkati lembaga-lembaga pemerintah yang mengurus anak-anak yang terlantar, anak-anak yang korban kekerasan, anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati mereka, supaya melalui pelayanan mereka, anak-anak di Indonesia ini akhirnya terselamatkan. Anak-anak yang lahir di Indonesia ini akhirnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernikahanmu adalah anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar, dan kalau Tuhan belum karuniai dengan keturunan, jangan putus asa, jangan kecil hati. Ada waktunya Tuhan akan memberkati. Kalau belum juga, Tuhan tetap nikmati, jalani pernikahanmu dengan sukacita, karena ada anugerah lain yang bisa saudara nikmati dalam pernikahanmu. Kalau saudara punya pergumulan-pergumulan apapun, baik rumah tangga maupun pekerjaan, kesehatan, saudara boleh menuliskan pokok-pokok doa saudara di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami saudara semua diberkati Tuhan, anugerah Tuhan memberi jalan keluar dan mengubah kehidupanmu menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau ingin memberikan komentar silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.